Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Regita Salvia Anggraini dengan NIM 111230254 dari kelas K3 TGB. Jadi pada video kali ini saya akan membahas tentang aksesibilitas dan keberlanjutan fasilitas umum bagi penyandang disabilitas sebagai bagian dari edukasi mata kuliah keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup atau K3LL. Oke, untuk videonya sendiri itu yang saya angkat itu dari platform yaitu TikTok yang berada di kawasan Malioboro, Yogyakarta, yang merupakan salah satu kawasan wisata dan juga pusat aktivitas masyarakat yang sangat ramai dikunjungi setiap harinya. Nah, melalui video ini saya ingin menunjukkan bahwa fasilitas umum yang ramah disabilitas bukan hanya penting bagi penyandang disabilitas, tapi juga bagi kenyamanan dan keselamatan seluruh masyarakat. Sebelum kita masuk ke penjelasan lebih lanjut, mari kita lihat terlebih dahulu bagaimana kondisi fasilitas disabilitas yang ada di kawasan Malioboro melalui video berikut. Dan keramaian, kalau ngobrol dikasih jarak ya minimal 4 meter. Cause even if I look everywhere, your colors caught my eye and you're my favorite sight to see. It's from the way that you move and everything that you do, and after that it's when I realize that I love you. Nah, setelah kita melihat cuplikan videonya, dapat diketahui bahwa penyandang disabilitas merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki hak yang sama dalam mengakses ruang publik. Disabilitas dapat berupa keterbatasan fisik, keterbatasan penglihatan, keterbatasan pendengaran, maupun keterbatasan lainnya. Oleh karena itu, fasilitas umum harus dirancang dengan prinsip aksesibilitas dan desain inklusif, yaitu dapat digunakan oleh semua orang tanpa terkecuali. Di sepanjang kawasan Malioboro sudah tersedia beberapa fasilitas yang mendukung kebutuhan penyandang disabilitas. Mulai dari yang pertama itu ada guiding block. Jadi fasilitas pertama ini yaitu dia berupa ubin yang pengarah yang bermotif garis-garis yang ataupun berbentuk lingkaran yang menunjukkan arah-arah perjalanan bagi penyandang tunanetra. Nah, guiding block ini berfungsi sebagai petunjuk arah sekaligus peringatan sehingga penyandang disabilitas dapat berjalan dengan lebih mandiri dan aman di sepanjang trotoar Malioboro. Nah, keberadaan guiding block ini sangat membantu mengurangi resiko tersesat maupun kecelakaan saat beraktivitas di ruang publik. Fasilitas kedua adalah rem, yaitu jalur landai yang digunakan sebagai akses naik dan turun bagi pengguna kursi roda serta orang dengan keterbatasan mobilitas. Nah, rem berfungsi sebagai pengganti tangga agar penyandang disabilitas dapat berpindah tempat dengan lebih aman, nyaman, dan mandiri tanpa harus bergantung pada bantuan orang lain. Nah, yang ketiga ada toilet difabel yang dilengkapi dengan rambu atau simbol penyandang cacat menggunakan sistem cetak timbul pada bagian luarnya. Hal ini sangat membantu terutama bagi penyandang disabilitas netra untuk mengenali keberadaan toilet tersebut. Nah, di dalam toilet ini juga terdapat pegangan rambat atau handrail yang posisinya disesuaikan dengan ketinggian pengguna kursi roda dan penyandang disabilitas lainnya. Pegangan ini itu berbentuk siku-siku mengarah ke atas yang berfungsi untuk membantu pergerakan pengguna kursi roda saat berpindah posisi agar lebih aman dan juga stabil. Dan yang keempat ada lift disabilitas. Selain itu, di kawasan Malioboro juga tersedia lift khusus disabilitas. Lift ini sangat membantu penyandang disabilitas untuk berpindah antar area dengan lebih aman dan efisien tanpa harus melalui tangga dan juga jalur yang beresiko. Nah, keberadaan lift ini menunjukkan bahwa aksesibilitas tidak hanya diperhatikan secara horizontal tetapi juga secara vertikal. Nah, apa kaitannya aksesibilitas dengan keberlanjutan dan K3L? Jadi, aksesibilitas fasilitas umum memiliki hubungan yang sangat erat dengan konsep keberlanjutan. Keberlanjutan tidak hanya berbicara tentang lingkungan fisik, tetapi juga mencakup keberlanjutan sosial, yaitu sebagaimana seluruh masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, dapat hidup dengan aman, nyaman, dan juga setara. Dalam kawasan publik seperti Malioboro, yang menjadi pusat aktivitas dan pariwisata, keberadaan fasilitas yang ramah disabilitas merupakan bentuk nyata dari pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam konsep K3L,
Keselamatan dan kesehatan pengguna fasilitas umum menjadi prioritas utama. Fasilitas seperti guiding block, ramp, toilet difabel, dan lift disabilitas berfungsi untuk meminimalkan risiko kecelakaan, meningkatkan keamanan. Dengan adanya fasilitas tersebut, penyandang disabilitas dapat bergerak secara lebih mandiri, tidak bergantung pada orang lain, serta memiliki kesempatan yang sama untuk beraktivitas di ruang publik. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan aksesibilitas di Malioboro juga merupakan bagian dari upaya mewujudkan lingkungan yang aman, sehat, dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip K3L. Berdasarkan hasil pengamatan pada video yang direkam di kawasan Malioboro tersebut, dapat disimpulkan bahwa kawasan ini telah menyediakan berbagai fasilitas pendukung bagi penyandang disabilitas, seperti contohnya guiding block, ramp, toilet difabel yang dilengkapi dengan handrail, serta lift difabel. Keberadaan fasilitas-fasilitas tersebut menunjukkan adanya upaya untuk menciptakan ruang publik yang lebih ramah, aman, dan inklusif bagi semua kalangan. Nah, fasilitas yang aksesibilitas tidak hanya memberikan kenyamanan, tetapi juga menjamin keselamatan, meningkatkan kemandirian penyandang disabilitas, serta mendukung terciptanya keberlanjutan sosial. Oleh karena itu, aksesibilitas di ruang publik seperti Malioboro bukanlah sekedar pelengkap, melainkan merupakan kebutuhan utama yang harus terus dikembangkan dan juga dijaga. Melalui video ini, diharapkan masyarakat semakin memiliki kesadaran untuk menghargai hak penyandang disabilitas serta ikut berperan dalam menjaga fasilitas umum agar tetap aman dan juga layak untuk digunakan. Sekian video penjelasan edukasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.